Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari modul kecerdasan buatan yang berjudul Forward and Backward Chaining, serta teknik pencarian. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita bisa memahami bagaimana mesin berpikir atau menarik kesimpulan seperti manusia melalui proses penelusuran pengetahuan yang disebut inference engine. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu forward chaining atau penalaran maju. Forward chaining atau penalaran maju adalah proses menarik kesimpulan dari data awal menuju sebuah hasil atau keputusan. Metode ini sering disebut juga sebagai data driven karena prosesnya dimulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui. Jadi, sistem akan memeriksa aturan yang ada dan mencocokkan dengan fakta di awal, lalu menghasilkan kesimpulan baru. Proses ini terus berlanjut sampai tidak ada lagi aturan yang diterapkan. Dengan contoh pertama, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Yang kedua, jika suhu tubuh pasien di atas 100 derajat, maka pasien demam. Yang ketiga, jika pasien sudah sakit lebih dari sebulan dan memiliki demam, maka diduga ada infeksi bakteri. Sekarang, sistem ini mulai dari fakta. Pasien punya suhu 102 dan sudah lebih dari 1 bulan. Maka hasilnya dari yang kedua, pasien demam. Yang ketiga, pasien punya infeksi bakteri. Yang keempat, pasien menderita radang tenggorokan. Nah, itulah forward chaining. Dimulai dari data, lalu berjalan maju ke arah kesimpulan. Kelebihan forward chaining dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan, cocok digunakan saat kita memulai dari informasi yang sudah diketahui dan baik untuk sistem monitoring, perencanaan atau kontrol otomatis. Kekurangannya, kadang sulit menentukan fakta mana yang paling penting. Bisa saja sistem menanyakan hal-hal yang tidak terlalu relevan dengan tujuan utama. Kita lanjut pada bagian yang kedua, backward chaining atau penalaran mundur. Berbeda dengan yang sebelumnya, backward chaining adalah penalaran dari tujuan ke data. Disebut juga goal driven reasoning karena kita mulai dari tujuan yang ingin dibuktikan, kemudian menelusuri ke belakang untuk mencari fakta yang mendukungnya. Di sini ada contoh, kita ingin membuktikan bahwa pasien menderita radang tenggorokan, strep throat. Sistem akan memeriksa yang pertama, apakah pasien punya sakit tenggorokan? Kedua, apakah ada infeksi bakteri? Kalau iya, berarti tujuan kita terbukti benar. Proses ini akan terus berlanjut sampai tujuan terbukti atau tidak terbukti. Kelebihan dan kekurangan backward chaining. Kelebihannya, pertama ada fokus langsung ke tujuan yang ingin dicapai. Ada pertanyaan yang muncul selalu relevan dengan hasil yang dicari. Sangat cocok untuk sistem diagnosa medis atau pemecah masalah. Kekurangannya, kadang sistem terlalu fokus pada satu arah penalaran padahal seharusnya bisa berubah arah, bisa berhenti terlalu lama di jalur yang tidak menghasilkan solusi. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu teknik pencarian. Selain dua metode penalaran tadi, ada juga beberapa teknik pencarian solusi yang biasa digunakan dalam kecerdasan buatan atau AI. Teknik ini membantu mesin menemukan jalur terbaik atau solusi tercepat dari banyak kemungkinan. Ada 3 teknik utama, yaitu depth first search, breadth first search, dan best first search. Kita masuk pada bagian yang pertama, deep first search. Teknik ini menentukan secara vertikal ke bawah, artinya mesin akan mengeksplorasi satu jalur sampai mentok, baru kembali ke atas dan mencoba jalur lain. Keuntungannya, mampu menelusuri solusi secara mendalam, bisa menemukan hasil optimal pada beberapa kasus. Kelemahannya, butuh waktu lama untuk ruang masalah yang besar, bisa terjebak di jalur yang panjang tanpa hasil. Kita lanjut pada breadth first search.
Berbeda dengan DFS, metode ini menelusuri semua node dalam satu level terlebih dahulu sebelum turun ke level berikutnya. Keuntungannya, menjamin solusi ditemukan jika memang ada. Setiap tingkat diperiksa secara menyeluruh. Kelemahannya, jika solusi berada di level bawah, waktu pencarian jadi lama, kurang efisien pada ruang masalah besar. Dan yang paling terakhir yaitu best first search atau heuristic search. Teknik ini menggunakan pengetahuan atau estimasi untuk menutup pencarian menuju solusi terbaik. Disebut juga heuristic search karena menggunakan pendekatan berpikir manusia dalam berpikir. Keuntungannya lebih cepat karena hanya menelusuri jalur yang punya peluang dan mengurangi beban komputasi. Kelemahannya, kualitas hasil sangat bergantung pada pengetahuan awal atau heuristik yang dimiliki. Kesimpulan dari presentasi ini, jadi dari semua materi yang sudah dibahas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa forward chaining bekerja dengan cara menarik kesimpulan dari data yang sudah ada. Sedangkan backward chaining dimulai dari tujuan yang ingin dicapai lalu mencari data pendukungnya. Sementara itu, teknik pencarian membantu mesin menemukan solusi dengan berbagai cara. Depth first search menentukan masalah secara mendalam. DFS memeriksa semua kemungkinan dari setiap level. Best FS memiliki jalur terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Dengan memahami semua metode ini, kita dapat melihat bagaimana kecerdasan buatan mampu berpikir dan mengambil keputusan secara sistematis hampir seperti cara manusia berpikir. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.